Oke anak-anak yang soleh dan solehanya ibu, hari ini ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Nabi Nuh memiliki hati yang sangat mulia, sabar, ikhlas, pemikiran yang cerdas, soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zamannya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh suka membuat patung untuk disembah. Pada zaman itu pula, manusia pertama yang menyembah patung atau menyembah berhala. Nabi Nuh diberi wahyu untuk menyebarkan ajaran Islam. Para kaumnya malah bersifat angkuh, sombong terhadap Nabi Nuh dengan Nabi Nuh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak kaum kafir atau durhaka kepada Allah untuk berada pada jalannya Allah. Ada beberapa pengikut Nabi, sekitar 80 pengikut Nabi Nuh. Akhirnya, dengan kesombongan dan keangkuhan para kaum kafir atau kaum yang durhaka kepada ajaran agama Allah, Nabi Nuh pun meminta atau memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum kafir atau yang durhaka kepada Allah. Akhirnya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas gunung. Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal di atas gunung. Tapi para kaum Nabi Nuh atau para kaum yang kafir malah mengejek dan menghina Nabi Nuh. Tapi para pengikut Nabi Nuh dan Nabi Nuh tetap sabar dan ikhlas dalam mengerjakan kapal tersebut. Dan tiba saat azab dari Allah akan turun, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak seluruh pengikut Nabi Nuh serta para binatang-binatang yang berpasang-pasangan untuk naik ke atas kapal. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh pula durhaka dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah azab yang sangat besar. Air naik dari atas tanah serta turun hujan yang sangat lebat sehingga menenggelamkan kaum kafir atau kaum yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil hikmah, yaitu bagi kita kaum muslim yang tidak mengikuti ajaran agama Allah atau yang durhaka dan kafir terhadap ajaran agama Allah akan mendapat azab yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Anak soleh dan solehanya ibu tadi sudah bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang, ibu ingin mengajak anak-anak mengenal lingkungan sekolah SDIT Mutiara. Di sini, adapun visi dan misi SDIT Mutiara. Visinya adalah menjadikan sekolah Islam unggulan, religius, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia serta berwawasan global. Ada juga ikrar SDIT Mutiara. Setelah itu kita juga memiliki pelajaran unggul, yaitu WAFA atau metode otak kanan, di mana kita bekerja sama dengan WAFA Indonesia. Baik anak-anak, tadi ibu sudah mengenalkan tentang lingkungan sekolah kita. Masih semangat? Tentunya masih semangat kan? Sekarang kita memasuki bulan Zulhijjah. Ibu ingin menyegarkan pikiran anak-anak kembali tentang doa-doa manasik haji. Tapi hari ini kita akan belajar tentang doa talbiyah. Ibu akan membacakan doa talbiyah terlebih dahulu ya, biar anak-anak menyegarkan pikiran anak-anak kembali. Perhatikan dan dengarkan ibu. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah, yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu.